Resmi FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 seperti roller coaster. Banyak pihak yang menganggap pada saat FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu merupakan titik terendah sepak bola Indonesia. Ini bakalan FIFA nggak mempercayai Indonesia lagi, dunia internasional tidak akan mempercayai Indonesia lagi. Kemudian setelah kejadian tersebut, Indonesia berhasil meraih emas SEA Games 2023 Kamboja, mendatangkan Palestina, gebrakan-gebrakan lain yang dilakukan oleh PSSI bersama ketua umumnya yaitu Pak Erick Thohir, kemudian lagi berhasil mendatangkan Argentina, juara Piala Dunia 2022 Qatar, dan penampilan Indonesia kala menghadapi Argentina not bad, bahkan banyak pihak yang menganggap laga tersebut membanggakan timnas Indonesia. Dan ya, ini lagi FIFA mengumumkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Comeback nih situasinya sekarang dilakukan sepak bola Indonesia. Meskipun ada orang juga tetap tidak bisa melupakan kejadian Piala Dunia U20 yang dibatalkan di Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima. Nah, poin pertama yang ingin aku sampaikan, masih banyak aku lihat di tataran sosial media pecinta sepak bola Indonesia. Wah, ini nanti kalau misal tiba-tiba Israel lolos pasti batal lagi nih atau gimana, dan seterusnya. Nah, jadi di sini aku tegaskan Israel tidak akan ikut Piala Dunia U17 tahun 2023. Clear. Nah, jadi sampai saat aku membuat video ini teman-teman, sudah ada beberapa negara yang masuk ke Piala Dunia U17. Dari zona Afrika ada Burkina Faso, Mali, Maroko, Senegal, 4 tim. Kemudian CONCACAF ada Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Kemudian dari zona CONMEBOL ada Argentina, Brazil, Ekuador, Venezuela. Dari Oseania ada New Caledonia, New Zealand, ada 2. Dari UEFA, Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Nah, jadi untuk wakil dari Asia masih dalam proses ya teman-teman ya. Indonesia udah otomatis ya lolos sebagai tuan rumah. Lalu pertanyaan muncul, apakah situasi ini akan mempengaruhi kompetisi Liga 1 Indonesia kita yang jadwalnya sudah terukur dan tersusun? Nah, harusnya enggak ya. Kenapa? Karena pemain-pemain yang tampil nantinya di Piala Dunia ini pemain-pemain yang notabene jarang banget nih usia 17 ke bawah tampil di klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Kemudian nanti event ataupun stadion yang digunakan di mana? Karena ini kan bentrok dengan jadwalnya Coldplay di Indonesia, konsernya tanggal 15 November 2023. Sedangkan Piala Dunia U17 ini berlangsung tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Kalau kita bicara Gelora Bung Karno apakah bisa digunakan? Nah, ini kan situasi yang cukup menarik. Coldplay tanggal 15 November 2023. Piala Dunia U17 itu tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Nah, normalnya ketika sebuah konser akan dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Gelora Bung Karno teman-teman, sebelum tanggal 15 itu biasanya sudah clear untuk ya menyiapkan panggung dan seterusnya. Nah, kan sempat juga belum lama teman-teman kejadian di Bukit Jalil, ada salah satu konser dilaksanakan di stadion tersebut. Nah, Federasi Sepak Bola Malaysia tetap ingin mengadakan pertandingan Malaysia di stadion tersebut, sehingga frekuensinya panggung tempat konser yang sedang disiapkan teman-teman yang sedang dibangun terpampang juga tuh di stadion. Nah, normalnya FIFA nggak mau kan demikian. FIFA mau juga sebelum Piala Dunia ini bergulir, launching, andai misalnya nanti di Gelora Bung Karno, FIFA nggak mau tuh ada sesuatu yang lain, harus clear. Nah, ini kan menjadi bahan diskursus lagi. Apakah nanti ada opsi-opsi lainnya, mungkin di stadion apa, Iwayan Dipta, atau Jalak Harupat, atau mana lagi, Gelora Bandung Lautan Api. Ini kan masih banyak opsi. Meski banyak juga yang mengatakan kenapa nggak JIS. Pasti ada juga yang memberikan
argumentasinya di video ini. Infrastruktur ini memang harus dibicarakan teman-teman, kita tunggu aja. Ini tentu nggak bisa aku jawab sekarang. Sepak bola Indonesia dinamikanya cepat, bisa berubah. Kalau kita bicara pengalaman ya, timnas Indonesia itu mau dia kelompok usia, apalagi kelompok senior teman-teman, itu atmosfernya gila-gilaan. Sempat AFC mempercayai Indonesia, atau AFC ataupun AFF, lupa aku, mempercayai Indonesia menjadi tuan rumah kelompok usia di turnamen yang mereka miliki. Kalau nggak salah Piala Asia ya, kalau nggak salah aku teman-teman, kelompok usia atau AFF, lupa aku. AFC ataupun AFF memuji Indonesia negara satu-satunya ketika turnamen kelompok usia penontonnya banjir, membludak. Oke, mungkin dari situasi tersebut kita bisa mendapatkan insight, masukan. Jika timnas Indonesia tampil nantinya di Piala Dunia U17, bukan nggak menutup kemungkinan antusiasnya pun membludak. Ini kan ada kata-kata embel Piala Dunianya, kapan lagi nonton Piala Dunia? Nah, di sisi itu tentu kita pun membutuhkan stadion yang besar. Namun ada juga yang mengatakan nggak harus Gelora Bung Karno. Ada juga yang mengatakan kenapa nggak JIS. Lalu dulu pernah juga Indonesia tampil di Delta Sidoarjo, rame juga. Apalagi itu kelompok usia dan seterusnya. Sekali lagi, ini event Piala Dunia. Tapi kita lihatlah nanti, aku nggak mau mendahului teman-teman. Kita hanya bisa memberikan hipotesa-hipotesa. Ya seperti itulah gambarannya. Pakai data juga aku menyampaikannya dari argumentasinya AFF ataupun AFC ketika mereka membuat turnamen kelompok usia di Indonesia yang atmosfernya gila-gilaan. Lihat aja, browser, ketik di Google, pandangan AFC ataupun AFF ketika melihat kelompok usia diselenggarakan di Indonesia. Atmosfernya gila, nggak ada negara lain ketika ada turnamen kelompok usia ramenya serame Indonesia. Coba lihat saja. Nah, tapi kita tunggu aja. Dan aku mengapresiasi sih apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang, luar biasa. Set dalam melakukan pergerakan. Dan meski Pak Erick Thohir setelah mendapatkan pengumuman dari FIFA ini teman-teman katakan belum mendapatkan pengetahuan memberikan alasan kenapa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Mungkin saja beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir, seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA, kemudian perhelatan dunia FIFA Matchday melawan Palestina, Argentina yang sukses menyita perhatian FIFA serta internasional menjadi alasannya, dan seterusnya gitu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Ya, terlepas apapun lah itu, ini luar biasa. Ketika kita bicara Piala Dunia U17, itu kan mendekati tahun-tahun politik. Aku hanya memberikan informasi teman-teman. Aku nggak mau menyangkut pautkan sepak bola olahraga dengan politik. Tapi nyatanya Liga Indonesia kita ataupun ada event-event ataupun ada agenda-agenda nasional, patut itu menjadi salah satu hal yang kita notice, hal yang kita garis bawahi. Piala Dunia U17 itu tadi sudah aku sampaikan, tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Di Indonesia ada agenda nasional, yaitu pendaftaran capres dan cawapres tanggal 19 Oktober, sekali lagi 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Aku nggak tahu siapa nanti calonnya, calon capres sama cawapres. Sekali lagi aku nggak tahu ya, siapa nanti calon capres sama cawapres. Aku nggak tahu. Kemudian kedua, semoga nggak ada yang mengagendakan ini sebagai ajang politik praktis. Ini harus kita wanti-wanti teman-teman, harus kita tegaskan. Sekali lagi, aku nggak tahu siapa yang calon presiden dan wakil presiden. Dan pada saat Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin, kalau misalnya teman-teman mengikuti kanal YouTube Tommy Deski ini, lihat ketika FIFA mengumumkan, aku buat video yang hanya diam sampai akhir video tersebut habis. Karena apa? Dinamika di sepak bola Indonesia ini kencang, berubah-ubah, dan situasi ini pasti akan menarik sampai akhir. Lalu pertanyaannya, siapa pelatih? Nah, pelatihnya ya kalau nggak ada perubahan lagi dinamika ya Coach Bima Sakti. Siapa-siapa aja pemainnya? Misalnya seperti Arkan Kaka, Muhammad Iqbal, ya seperti itu pemain-pemain timnas Indonesia kita pasti dicari oleh pelatih kepala yang ada
saat itu. Lalu pertanyaannya lagi muncul, lalu siapa yang tim produksi siaran Piala Dunia? Nah, aku ini ambil data dari percakapan aku beberapa waktu yang lalu ketika Piala Dunia U20 berlangsung di Indonesia. Aku tanya kepada Dirut PT LIB di tahun 2022, siapa yang akan menjadi tim produksi Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia? Dijawab tim KKB. KKB itu yang memproduksi Liga Indonesia sekarang. Apakah tim KKB nantinya lagi yang memproduksi Piala Dunia U17? Kita nggak tahu. Kita tunggu saja. Oke, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka atas video ini. Yang paling penting bermanfaat untuk teman-teman dan mendapatkan insight yang berbeda. Oke, bye.